Halo teman-teman semua, video kali ini Mama Teta mau membagikan 5 resep jajanan yang manis-manis. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ada ide jualan roti jabrik. Yuk kita lihat kira-kira bahan-bahannya apa aja ya teman-teman. Nah, ini ada 250 gram tepung pro tinggi, 250 gram tepung pro sedang, 200 ml air es, 70 gram margarin, 110 gram gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, 5 gram ragi roti, dan 1 sendok makan susu bubuk. Oke, sekarang kita lihat cara buatnya ya. Nah, ini kita tuang dulu semua tepungnya, lalu masukkan gula pasir, masukkan susu bubuk, masukkan ragi instan, lalu kita aduk dulu bahan keringnya sampai semuanya tercampur rata ya. Kemudian kita tambahkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk teman-teman. Lalu jangan lupa setelah diaduk-aduk seperti ini, kita akan masukkan telurnya ya teman-teman. Nah, ini 1 butir telur. Dan kita uleni lagi dengan memakai tangan ya, sampai semua adonannya itu tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan lagi airnya sampai habis dan kita ratakan semuanya ya teman-teman. Setelah seperti ini kita akan masukin margarinnya ya teman-teman. Nah, ini kita masukin semua, lalu kita tambahkan garam. Kita uleni lagi sampai merata dan adonannya itu kalis ya teman-teman. Nah, ini kita bisa coba lihat adonannya. Tuh, nanti jadinya seperti ini ya, tidak mudah robek ya teman-teman. Lalu ini akan aku tutup memakai plastik wrap dan aku diamkan selama 30 menit ya. Oke, sambil menunggu kita buat dulu bahan isiannya. Kita lihat ini ada 4 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin, 1 saset susu coklat, dan 250 ml air. Ini kita tuang dulu semua bahan keringnya, lalu kita aduk-aduk dulu sampai merata ya gulanya. Setelah merata seperti ini, baru kita tambahkan air sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Nah, ini aku belum nyalain kompornya ya. Ini masukkan dulu susu kental manis coklatnya, dan baru kita aduk lagi sampai nyalakan kompornya ya teman-teman. Ini aku memakai api kecil saja ya, sampai mengental. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Setelah sudah mengental seperti ini, kita tambahkan margarin dan kita aduk kembali. Lalu kita dinginkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonan rotinya sudah mengembang ya. Ini aku kempiskan dulu supaya udaranya keluar. Lalu kita akan bagi setiap adonannya itu sekitar 30 gram ya teman-teman. Kita potong-potong seperti ini. Lalu kalau semuanya sudah selesai, kita bulatkan sampai semuanya selesai. Dan setelah kita bulatkan seperti ini, kita akan tutup adonannya selama 10 menit memakai plastik wrap ya teman-teman. Nah, kayak begini, kalau nggak ada pakai kain lap juga nggak apa-apa kok. Oke, setelah beberapa saat, ini udah jadi ya teman-teman. Aku bakal ambil satu adonannya, lalu aku pipihkan bagian pinggirannya ya. Kita tekan-tekan aja dengan menggunakan jari ya, supaya dia lebih tipis teman-teman. Lalu ini aku bakal kasih isian coklatnya di bagian tengahnya secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat bagian pinggirannya sampai isiannya itu tertutup ya teman-teman. Nah, kayak begini tuh. Jadi 4 sisi kita tarik. Nah, kalau udah baru kita pipihkan lagi dan kita bulatkan supaya merata ya adonannya ya teman-teman. Nah, tuh kayak begini jadinya. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Oke. Lalu kita goreng dalam minyak panas dengan api sedang saja. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini bagian belakangnya dulu, lalu kita balik. Nah, kita tunggu sampai kecoklatan, lalu kita angkat dan tiriskan dulu minyaknya ya teman-teman. Oke, ini aku oleskan margarin di bagian atasnya dan berikan topping keju parut di atas roti jabriknya teman-teman. Oke, roti jabrik siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman, ini cocok banget untuk ide jualan kalian. Wah, isiannya full banget teman-teman.
Oke teman-teman, yang kedua ada pie brownies. Ini bahan-bahannya 250 gram tepung terigu, 150 gram margarin, 1 butir kuning telur, dan 1 sendok makan gula halus. Nah ini untuk bagian isiannya ya teman-teman, 100 gram margarin, terus ada 75 gram tepung terigu, 150 gram coklat blok, 25 gram coklat bubuk, 100 gram gula halus, dan 2 butir telur ya teman-teman. Itu dia bahan-bahannya. Nah ini aku udah siapin loyang diameternya 7 cm untuk kulit pie-nya ya. Lalu kita oleskan dulu dengan margarin supaya nanti gampang untuk melepas bagian kulitnya. Oke sekarang kita akan buat. Ini aku tuang dulu margarinnya. Terus masukkan kuning telurnya ya teman-teman. Lalu masukkan lagi gula halus. Dan ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya merata ya teman-teman. Setelah merata, ini aku bakal masukin tepung terigu. Nah ini jangan lupa diayak supaya kulitnya itu nanti teksturnya halus, tidak ada bagian yang menggumpal ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk lagi untuk bagian kulitnya sampai semuanya itu merata ya teman-teman. Oke kita uleni langsung aja memakai tangan ya. Nah setelah lembut seperti ini aku udah timbang 25 gram ya tiap loyangnya. Oke teman-teman, ini aku udah bulat-bulatkan. Sekarang aku mau taruh di loyangnya. Nah ini jadi. Lalu kita pipihkan dengan menggunakan jempol seperti ini ya teman-teman. Kita pastikan sampai ke seluruh bagian loyangnya dengan merata. Jangan ada yang bolong atau yang retak ya teman-teman. Tapi ini adonannya bagus banget kok, aku jamin. Nah, udah jadi deh nih. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, dia halus kan adonannya. Nah, kalau udah seperti ini aku mau tusukkan bagian tengah-tengahnya ya, supaya nanti matangnya itu bagus dan merata di bagian dalamnya, teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini ovennya udah aku panasin selama 10 menit. Sekarang aku mau masukin adonan kulitnya dulu. Nah ini kita masukin ya teman-teman. Ini aku pakai api atas bawah. Kita panggang 10 menit 175 derajat Celcius ya teman-teman. Oke sambil nunggu ini aku mau bikin bagian isinya dulu. Aku cairin coklat blok dan margarinnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai mencair semuanya. Setelah itu, ini aku buka 2 butir telur ya. Ini aku mau kocok halus dulu di wadah yang kering ya teman-teman. Nah, ini kita campurkan dengan gula halus. Oke, ini aku bakal ratakan dulu semuanya. Setelah itu baru masukin coklat yang udah kita cairkan tadi ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk, kita tambahkan tepung dan coklat bubuknya. Jangan lupa diayak ya teman-teman. Oke, kita aduk lagi sampai mengental. Setelah itu, kalau udah mengental seperti ini, tuh kayak gini teksturnya teman-teman. Ini tinggal kita masukin aja ke plastik segitiga kayak begini ya teman-teman. Oke, sekarang ini udah 10 menit. Aku mau ambil bagian kulit pie-nya ya teman-teman. Wah, ini tuh harumnya enak banget, wangi. Ini tuh kesukaan anak-anak loh. Nah, sekarang kan ini kulitnya udah matang, aku mau tuangin isiannya. Nah, ini jangan terlalu penuh ya, nanti dia bakal mengembang teman-teman. Jadi kalau bisa segini aja nih, sama kayak aku ratanya ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Setelah itu kasih topping keju yang udah kita parut di bagian atasnya ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau panggang lagi. Ini kita bakal panggangnya selama 25 menit. 175 derajat Celcius ya, sama kayak tadi ya teman-teman. Oke, ini bagian isiannya kan ada lebih, jadi aku mau taruh aja langsung di kertas wrap kayak gini ya. Ini juga bisa nggak pakai kulit, sama dengan kayak brownies gitu loh teman-teman. Oke, ini udah mateng, udah 25 menit. Mau aku keluarin dulu ya teman-teman. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Wah, jadinya seperti ini. Bagus banget ya teman-teman. Ini kita copotinnya kalau sudah dingin ya. Jadi kita dinginkan dulu selama kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Tuh, jadi lepasinnya gampang kayak begini teman-teman. Nah, bagian atasnya kan dia agak mengembang tuh ya. Jadi jangan terlalu luber. Aku mau kasih lihat nih ke teman-teman bagian tengahnya. Jadi aku bakal potong dulu kayak begini. Ini tuh kulitnya garing banget. Tuh, bagus banget kan. Bagian tengahnya itu enak
enak banget, terus rasa coklatnya itu berasa banget teman-teman. Nah, ini yang browniesnya bisa juga kalian jual seharga 5.000. Nih, kalian bisa coba ya teman-teman. Wah, ini enak banget, coklat banget. Ayo teman-teman, selamat mencoba ya. Oke, untuk yang ketiga ada bomboloni. Yuk, sekarang kita lihat bahan-bahannya apa aja. Ada 150 gram tepung terigu protein tinggi, 25 gram margarin, 2 sendok makan gula pasir, 80 ml susu cair putih, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi instan, dan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu tepung-tepung keringnya. Ini ada tepung, gula pasir, ragi instan. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sampai semuanya merata ya teman-teman. Karena ini kita masukkan kuning telurnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk lagi. Kalau ada gula pasir itu kita harus aduk bahan keringnya dulu. Lalu ini aku masukkan susu cair. Kita masukinnya secara bertahap sambil diaduk-aduk, diuleni seperti ini ya teman-teman. Supaya bagian dalamnya itu lebih gampang tercampur ratanya ya teman-teman. Oke, ini aku uleni dulu sampai semuanya merata dan adonannya menjadi kalis ya. Nah, udah jadi deh kayak gini teman-teman. Setelah adonannya seperti ini, baru ini aku masukin margarinnya dan garam ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya menyatu menjadi rata. Nah, kayak gini adonannya udah kalis, tidak mudah robek. Itu berarti adonannya itu berhasil ya teman-teman. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini supaya nanti halus, hasilnya rata dan bagus. Lalu kita taruh dan ini aku bakal tutup memakai plastik wrap dan aku diamkan dulu selama 20 menit ya. Oke teman-teman, ini adonannya udah didiamkan, udah mengembang dan bagus banget. Ini kempiskan dulu supaya udaranya itu keluar ya teman-teman. Lalu diuleni sebentar seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, ini aku bakal potong menjadi 9 bagian. Nah, satu bagiannya itu kurang lebih 30 gram ya. Jadi satu resep itu bisa jadi 9 kue teman-teman. Nah, ini kita ratakan dengan tangan lagi setiap per satu adonannya. Seperti ini ya teman-teman. Nih aku kasih lihat caranya. Lalu setelah kita seperti ini, kita pipihkan sedikit aja. Jadi nanti dia tidak bulat hasilnya ya. Jadi dia kayak gepeng-gepeng gitu. Nah, ini kan kita udah pipihkan. Lalu kita taruh di loyang yang udah kita taburi dengan sedikit terigu supaya nggak nempel ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, aku bakal tutup dengan plastik wrap dan kita diamkan selama 25 menit ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Ini aku tutup dulu. Dan kita tunggu sampai adonannya itu lebih mengembang. Tuh kan, ini udah 25 menit ya teman-teman. Wah, jadinya besar juga ya. Oke, setelah itu kita goreng di minyak yang hangat saja. Jangan terlalu panas ya teman-teman. Nah, jadi ini dengan api kecil tuh kita goreng dan dia lebih mengembang lagi. Wah, bagus banget ya. Lalu kita balik teman-teman. Nah, kalau udah kecoklatan kita angkat. Ini udah aku dinginkan sebentar ya. Nah, jadi jangan terlalu panas banget teman-teman, karena kalau terlalu panas itu nanti topping gula halusnya itu dia mencair gitu. Jadi ini sudah aku dinginkan dulu sebentar. Lalu kita taburkan. Tadi tengahnya itu aku tusuk ya, pakai sumpit ya, supaya dia ada lubang untuk topping coklatnya. Nah, lalu kita taburkan seperti ini pakai gula halus. Kita tusuk, kita taburkan gula halus sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini selai coklatnya, ini aku udah bikin di resep pertama yang roti jabrik, itu sama aja ya untuk isiannya ya. Jadi kalian bahan-bahannya sama, tapi kalian bisa buat berbagai macam resep untuk ide jualannya ganti-ganti. Tuh, toppingnya kita taruh ke tengah, ke dalam yang udah kita tusukin pakai sumpit tadi. Nah, seperti ini ya, ini cakep banget ya bentuk rotinya ya teman-teman. Nah, ini udah jadi. Sekarang aku mau kasih lihat bagian dalam isi toppingnya. Wah, rotinya aja empuk banget loh teman-teman ya. Nih aku buka ya. Waduh, isiannya full sampai ke dalam. Nah, kalian bisa mencoba resep ini dan semoga jualan kalian bisa ramai ya teman-teman. Terima kasih.
Ya teman-teman, untuk yang keempat ada resep donat sweet glaze. Waduh, donatnya menul-menul banget ya. Ini ada bahan-bahannya, nanti aku bakal cantumin juga di deskripsi. Nah, ini ada 280 gram tepung terigu, ini 1 butir telur, 40 gram margarin cair, 120 gram susu cair putih, 40 gram gula pasir, 7 gram ragi instan, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh pala bubuk. Oke, sekarang ini untuk bahan olesannya ada 250 gram gula halus, 5 sendok makan susu cair putih, terus ada 75 gram margarin cair dan setengah sendok teh vanili bubuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat aja cara pembuatannya yuk. Nah, ini tepung terigu, kita masukin aja pala bubuknya, terus kita masukin lagi gula pasirnya, lalu kita tambahkan garam. Dan kita aduk-aduk dulu untuk bahan keringnya ya teman-teman. Oke, sampai merata ya. Lalu setelah itu ini bahan cairnya, ini susu cair putihnya. Terus kita masukin ragi instannya ya teman-teman. Susu cair putihnya kalau bisa hangat supaya ragi instannya itu lebih cepat aktifnya. Terus kita aduk-aduk. Lalu ini aku tambahkan margarin cair ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi 1 butir telur. Oke, kita aduk-aduk lagi supaya adonannya itu merata ya teman-teman. Setelah merata, kita tuangkan ke tepung kering tadi ya teman-teman. Nah, ini kita gabungin jadi satu. Oke, kita uleni lagi pakai tangan sampai adonannya itu kalis ya teman-teman. Nah, ini bakal aku pindahin, aku pakai alas yang udah aku kasih minyak goreng supaya dia itu nggak menempel ya teman-teman. Nah, ini adonannya aku pindahin ke sini aja biar lebih gampang lagi nguleninnya, biar adonannya itu lebih cepat halus ya teman-teman, dan adonannya itu kalis tidak mudah robek. Lalu kita tutup dan diamkan dulu selama 1 jam. Oke, kita tunggu. Ini adonannya sudah didiamkan selama 1 jam. Aku pindahkan lagi ke sini, ke alas yang udah aku kasih tepung terigu. Nah, ini aku bakal cetak ya teman-teman. Sebelum kita cetak memakai cetakan donat, ini aku mau pipihkan dulu adonannya. Nah, seperti ini. Kalau bisa sampai setipis mungkin aja ya teman-teman, supaya nanti donatnya itu bagus hasilnya, enggak enggak menggelembung sampai besar banget karena dia pas digoreng tuh. Nah, jadi kalian mesti pipih seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita ambil, kita bolongkan lagi memakai memakai cetakan donat ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, semuanya hampir habis dan selesai. Oke, habis itu kita goreng. Ini minyaknya hangat saja, apinya kecil. Lalu kita tunggu sampai kecoklatan dan kita balik ke sisi satunya ya teman-teman. Wah, donatnya menul banget. Sekarang untuk bagian isinya ya teman-teman, ini susu cair putih, margarin cair. Lalu aku ambil vanili bubuk sedikit, kita aduk-aduk dulu sampai merata ya teman-teman. Setelah merata, ini kita masukin gula halusnya. Nah, ini tadi udah aku ayak sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita oles bagian donatnya yang tadi masih hangat ya teman-teman. Wah, warnanya cantik banget. Donatnya itu adonannya biasa, tapi ini olesannya yang bikin rasanya tuh manis dan jadi enak ya. Selamat mencoba teman-teman semua. Untuk adonan yang kelima, ini ada onde-onde rainbow. Wah, warna-warni ya, bagus banget teman-teman. Ini aku kasih tahu bahan kulit ondenya, 250 gram tepung ketan, 1 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, terus ada 1/4 sendok teh vanili, 200 ml air hangat, dan ini ada pewarna makanan ya, teman-teman bisa pilih sesuka kalian. Nah, ini untuk bahan isi ondenya, ini ada 100 gram kacang hijau kupas, terus ada 2 lembar daun pandan, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan ada 1/4 sendok teh vanili ya teman-teman. Yuk, pertama-tama kita mau rendam dulu 100 gram kacang hijau yang tadi, yang kupas selama 2 jam ya. Lalu kita buang airnya dan jadilah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang aku mau bikin bagian isinya dulu. Ini kita mau kukus dulu ya teman-teman, pakai daun pandan biar nanti bagian isinya tuh harum wangi daun pandan. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Lalu setelah jadi kita keluarkan dulu dari kukusan. Lalu kita tambahkan gula pasir, garam,
Dan juga kita tambahkan vanilinya ya teman-teman. Lalu kita tumbuk sampai semuanya benar-benar halus dan lembut ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini isian kacang hijaunya. Lalu setelah sudah kita tumbuk dan halus, kita bulatkan menjadi seperti ini. Ini bagian besar kecilnya bisa diatur sama teman-teman sendiri ya. Nah, sekarang aku mau bikin bagian kulitnya. Ini tepung ketannya kita masukin dulu. Terus kita tambahkan gula pasir. Lalu tadi ada tepung terigu sedikit, ada garam, ada vanili. Lalu kita masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, karena ini hangat, jadi aku pakai sendok dulu. Kita aduk-aduk sampai merata seperti ini dan masukin airnya itu secara bertahap aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah tidak panas lagi, hangat-hangat tipis, ini kalian bisa uleni memakai tangan ya teman-teman seperti ini ya. Nah, ini udah jadi adonannya, warnanya putih, bagus ya teman-teman. Lalu kalian bagi 4 aja adonan ini. Kalian bisa kasih pewarna tuh. Nah, pertama aku kasih warna merah ya teman-teman. Nah, ini jadi hasilnya pink gitu ya. Wah, cakep banget ya. Terus ini ada warna kuning. Nah, itu udah jadi. Terus aku kasih warna hijau. Warna hijaunya lembut banget ya teman-teman. Nah, yang satu lagi mau warna putih boleh atau mau dikasih pewarna lain lagi boleh. Nah, ini aku udah jadi nih ya. Ini aku mau masukin bagian isinya yang kacang hijau tadi. Lalu dibulatkan hingga seperti ini ya teman-teman. Nih aku kasih lihat. Tuh udah jadi. Kalau udah jadi bulat seperti ini, kita tambahkan biji wijen aja ya. Kita balur-balur di seluruh bagian adonannya teman-teman sampai menempel. Tuh, ini udah semuanya aku buletin, bagus banget kan? Terus kita masukin onde saat minyaknya sudah hangat saja ya, jangan terlalu panas. Ini kita goreng dengan api kecil sampai mengembang seperti ini. Waduh, bagus banget ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya matang dan sudah garing adonannya ya teman-teman. Oke, ini siap dihidangkan. Aku kasih lihat bagian dalamnya. Wah, enak banget. Selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman.